Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat lancar melaksanakan pembuatan video ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengangkat derajat umatnya dari lembah kegelapan menuju alam yang terang beneran dunia wal akhirat insyaallah. Baik, perkenalkan, nama saya Hairawati dari kelas Ekonomi Syariah kelas 3D. NIM 2004010099. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini ialah salah satunya adalah memenuhi salah satu UTS dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari rasional, di mana rasional memiliki dua makna. Makna yang pertama, metode. Rasional metode merupakan perilaku rasional adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang berlandaskan, bukan berdasarkan dengan kebiasaan atau prasangka dan emosi. Makna kedua dari rasional tersebut ialah sedangkan makna dalam hasil adalah tindakan yang benar-benar tindakan yang ingin dicapai. Secara umum dapat kita definisikan bahwa rasional ialah pengambilan keputusan ekonomi dalam setiap perilaku selalu berpikir, bertindak, dan bersikap secara rasional. Dalam hal ini, dalam ekonomi, terminologi rasional dibangun atas dasar kaidah yang diterima secara universal, tidak dengan perilaku kemudian dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenaran. Aksioma digali dari nilai-nilai suatu budaya yang universal, namun penafsiran yang operasional dan nilai-nilai tersebut didasarkan dan dirancang oleh cara berpikir pada suatu budaya. Kemudian seorang perilaku ekonomi itu dikatakan sebagai rasional itu apabila dengan pertimbangan bahwa setiap orang itu apa yang mereka mau dan yang mereka inginkan serta mau mengambil keputusan atas hal dasar dari sesuatu yang telah diinginkan. Dalam ekonomi konsep rasional Islam ini tentu saja aksioma-aksioma dibangun itu tentu berbeda dengan aksioma konvensional. Bagaimana aksioma-aksioma rasional ini dalam ekonomi konvensional? Yang pertama meliputi aksioma pilihan rasionalitas. Yang pertama kelengkapan, dan yang kedua transivitas, ketiga kesinambungan, dan yang terakhir itu lebih banyak dan selalu lebih baik. Kemudian aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam memiliki 4 aksioma. Yang pertama itu aksioma masalah sebagai tujuan ekonomi, di mana dalam aksioma ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua menghindari kemubaksiran, dalam artian dalam konsumsi kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu sehingga terjadi kemubaksiran. Yang ketiga itu meminimalkan risiko. Sebaiknya sebelum mengkonsumsi barang atau sesuatu harus kita minimalisir
mana yang harus dipakai dan mana yang tidak. Dan yang keempat itu situasi ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Yang pertama menjelaskan bahwa kebutuhan dan kemampuan, segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan kemampuan tinggi semua diikuti dengan hawa nafsu tanpa ada pertimbangan itu bahwa ini adalah suatu yang dibutuhkan, baik itu kebutuhan dasar maupun darurat. Kemudian yang kedua itu tujuan pembelajaran harus jelas. Setiap konsumen harus rasional jika ingin mengkonsumsi atau membelanjakan suatu harta. Maksudnya melakukan kepentingan di jalan Allah. Pembelanjaan juga itu harus dipilih-pilih atau diminimalisir mana yang harus kita belanjakan dan mana yang tidak, sehingga tidak jadi kemubaksiran dalam mengkonsumsi sesuatu. Yang ketiga, etika rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang ketiga itu ada halal dan thayyib. Maksudnya ialah konsumsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu adalah sifatnya halal dan thayyib. Konsumen muslim dikatakan rasional apabila memiliki tingkat konsumsi yang halal dan baik. Setiap manusia tidak boleh kemudian sifatnya halal tapi tidak baik. Tidak boleh juga baik tapi halal, jadi harus halal dan thayyib. Islam hanya boleh mengonsumsi barang-barang yang halal. Barang halal itu maksudnya baik dari produknya, cara pembuatan, proses, maupun mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Ini yang bisa dikonsumsi oleh seorang konsumen dalam aktivitas sehari-hari. Kita ambil sebuah kasus, yaitu misalnya kita mengkonsumsi rokok, tapi sebenarnya haram namun thayyib, karena manfaat yang didapatkan oleh lebih sedikit dibandingkan akibat yang akan diterima. Jika punya penyakit tertentu dan tidak bisa merokok, maka tidak boleh dipaksakan untuk merokok. Kemudian yang keempat, etika yang keempat ialah memupuk dan menumbuhkan harta kekayaan. Maksudnya di sini ialah menjelaskan bahwa sejatinya manusia ialah manusia yang dalam Islam tidak melarang untuk melakukan pengumpulan harta, khususnya untuk dalam bentuk menabung. Jika seseorang tujuan untuk mengumpulkan uang dan menyimpan dengan maksud membiayai suatu rencana di kemudian hari atau untuk di masa depan, seperti membangun rumah, membeli kendaraan, biaya pendidikan, secara itu disebut sebagai menabung. Sebaliknya, jika mengumpul uang, selanjutnya menjelaskan bahwa jika kita menyimpan uang dalam waktu tertentu tanpa ada tujuan dan rencana ke depannya, maka itu disebut dengan menimbun uang. Hal tersebut dapat mempengaruhi secara umum, juga mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat. Hal ini pendapat seseorang di lembaga tidak akan bersumber dari orang lain. Etika yang kelima ialah tentang lebih banyak tetapi tidak selalu baik. Maksudnya di sini dalam agama itu kita dilarang untuk tidak menggunakan barang secara berlebih-lebihan. Hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemaslahatan. Misalnya produk itu semakin banyak dikonsumsi justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi lebih buruk kondisinya. Contohnya itu konsumsi alkohol. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam. Di sini memiliki beberapa poinnya, yang dimana poin pertama
Pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat larangan yang terdapat di Al-Quran dan hadis. Di sini kemudian kita berbicara tentang poin yang kedua, di mana menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik berhak mengharamkan suatu barang, baik itu haram maupun halal. Yang ketiga, poin ketiga itu mengenai sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah yang haram. Maksudnya sesuatu yang haram tetap haram dan dikatakan haram dan tidak bisa dikatakan halal apapun yang dilakukan itu. Yang keempat ialah tujuan atau niat baik tidak dapat membuat haram jadi halal. Contohnya kita sedang memakan daging babi yang semestinya dari Al-Quran memang kita diharamkan, tetapi niat kita untuk makan babi ialah halal. Tidak dapat dikatakan seperti itu karena maksud dan tujuan baik tidak dapat merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Dan poin kelima membahas tentang halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun muslim yang berakal dan merdeka, baik itu mereka seorang ustadz, pejabat tinggi dan kalangan bawah. Halal dan haram itu tetap dilakukan bagi seorang muslim. Kemudian yang terakhir ialah keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan banyak bagaimana yang akan terjadi ke depan dan memikirkan segala sesuatu yang akan terjadi. Mungkin itu dari saya menjelaskan materi mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.